Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada semester genap ini, kalian harus lebih semangat lagi dan harus lebih giat lagi dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, supaya kalian bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita akan mulai pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu bab 5 tentang teks diskusi. Kompetensi dasarnya yang pertama, 3.10, menelaah pendapat dan argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. KD 4.10, menyajikan gagasan atau pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dan aspek lisan. Yang pertama, struktur teks diskusi. Struktur teks diskusi itu ada 3. Dalam teks diskusi terdapat struktur dan kaidah kebahasaan yang mencirikan suatu teks diskusi. Struktur atau bagian teks diskusi terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama, 1. Pendahuluan atau isu. Isu merupakan penjelasan awal mengenai topik ataupun masalah tertentu yang bersifat kontroversial atau pro kontra. Jadi dalam isu itu merupakan masalah yang dibicarakan. Kemudian struktur yang kedua, isi atau argumen. Isi itu berupa rangkaian paragraf yang tersusun dari setidaknya 2 atau 3 paragraf gagasan utama yang berbeda sudut pandang, pro atau kontra. Setiap paragraf berisi gagasan utama yang dilengkapi oleh alasan atau argumen dan bukti pendukung. Kemudian struktur yang ketiga, simpulan. Simpulan itu berisi rangkuman atau rumusan jalan tengah antara argumen mendukung dan argumen yang menentang, yang di dalamnya mungkin juga disertai dengan saran-saran. Jadi dalam kesimpulan itu terdapat ditarik dari 2 atau 3 gagasan yang berbeda sudut pandang. Di sini dapat ditarik pula solusi yang dapat diambil dari berbagai gagasan yang berbeda. Selain itu, kita juga dapat memberikan saran bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan yang dibahas. Kemudian ciri kebahasaan teks diskusi. Yang pertama, menggunakan kata penghubung atau konjungsi pertentangan. Contohnya, seperti kata melainkan, sedangkan, akan tetapi, dan namun. Kemudian ciri kebahasaan yang kedua, menggunakan kata penghubung yang menyatakan alasan. Contohnya seperti kata sebab, karena, oleh karena. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata teknis atau istilah yang berkaitan dengan istilah yang menjadi fokus diskusi. Misalnya, masalah yang dibahas dalam teks itu tentang pendidikan, maka istilah-istilah yang muncul biasanya itu ada kata ranking, universitas, profesor, peserta didik, kinerja guru, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, menggunakan kata-kata persuasif untuk mendapatkan persetujuan halayak atau peserta lain. Kata-kata yang dimaksud misalnya kata hendaknya, sebaiknya, perlu,
dan diharapkan. Kemudian yang kelima, menggunakan kata kerja mental untuk menggambarkan keadaan suatu pemikiran atau perasaan. Kata-kata itu misalnya memikirkan, menganggap, menduga, merasa, menyepakati, dan menyimpulkan. Kemudian ciri kebahasaan yang terakhir, menggunakan kata-kata evaluatif untuk menilai suatu fakta, keadaan, atau pendapat tertentu. Contohnya logis, jelas, baik, konsisten, dan lain-lain. Kemudian menyajikan teks diskusi. Dalam menyajikan teks diskusi itu terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, kalian itu memilih dan menentukan topik yang akan ditulis. Kemudian yang kedua, kalian menentukan tujuan teks diskusi. Yang ketiga, mengumpulkan data untuk mendukung argumen dari dua sudut pandang yang berbeda. Kemudian yang keempat, menyusun kerangka tulisan. Terus yang kelima, pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan.